Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahid, mahasiswa PPG Daljab 2 2023 dari Universitas Tanjung Pura Pontianak akan melakukan PPL yang pertama di SMK Geologi Pertambangan. Saya selaku guru SMK Geologi Pertambangan mengajar produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk lebih lengkapnya silakan nanti mengikuti saya di ruang belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semuanya pada sehat? Sehat. Sudah siap belajar? Siap. Oke, nanti kita akan belajar hari ini dengan materi yang berbeda dari materi sebelumnya, dan mohon kalian bisa menyimak dengan baik ya. Sudah siap? Siap. Bapak persiapkan dulu perlengkapannya. Ya. Seperti biasa kita berdoa dulu. Dan ingat, berdoa jangan lupa disisipkan doanya untuk orang tua ya, agar mereka sehat, panjang umur, diberi rezeki yang murah. Jangan cuma kita yang menikmati kesehatannya, rezekinya seperti itu. Oke, untuk memulai pembelajaran kita mulai dengan berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya Bapak cek dulu siapa yang hadir dan tidak hadir hari ini. Ada yang izin? Nggak ada, hadir semua. Nah, berarti kelas ini luar biasa ya. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Berarti kalau sudah hadir semua, Bapak tidak perlu absen lagi karena semua siswanya sudah ada. Kita lanjut dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian akan menyimak ya materi yang berkaitan dengan produksi ya. Jadi pembelajaran hari ini kita belajar tentang produksi. Nanti kita akan putarkan videonya. Tolong semuanya disimak video itu, dan kalau bisa dicatat gitu poin-poin yang perlu berkaitan dengan informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut ya. Oke, kita ini Bapak siapkan videonya dulu. Sudah kelihatan belum nih? Sudah ya? Oke, kita mulai. Tolong disimak dengan baik. Selamat pagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kegiatan ekonomi. Setelah pembahasan materi kali ini, diharapkan kalian dapat pertama menjelaskan pengertian produksi, dan yang kedua dapat mengidentifikasi faktor-faktor produksi pada saat yang tepat. Misalnya, lalu kita gunakan pada saat hujan atau panas. Dan yang keempat, nilai guna atau milikan. Nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah ke pemilikannya. Misalnya, sepatu di toko dulu memiliki. Baik, kita sudah simak berkaitan dengan video tadi. Ya, kira-kira sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, ada yang bisa menanggapi tentang video tadi? Ya. Videonya bercerita tentang apa? Ya. Tentang produksi. Ya, kalau dipaham produksinya apa itu yang dimaksud dengan produksi? Silakan. Angkat tangan yang mau, ya silakan. Kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Ada lagi yang bisa dipahami? Ya, silakan kelompok 3. Ya.
Kegiatan ekonomi Pak terbagi menjadi 3. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Ya. Salah satunya apa? Produksi, distribusi, Produksi. dan konsumsi. Produksi, Distribusi. distribusi, dan konsumsi. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas ya. Dari kegiatan ekonomi kita nanti fokus ke produksinya seperti itu. Oke? Sudah bisa dipahami? Ya, jadi ini nanti kita belajar melalui media pembelajaran Canva. Bapak akan bagikan kepada kalian LKPD yang harus kalian jawab. Ya, jawabnya nanti didiskusikan dengan teman-temannya agar masing-masing ya tahu apa yang diinginkan dari LKPD tersebut. Sudah bisa dipahami? Oke. Nah, ini Bapak bagikan apa namanya LKPD-nya. Kelompoknya sudah ada kelompoknya? Sudah siap kan? Ya. Oke, semuanya sudah masuk? Sudah ya? Sesuai dengan kelompoknya. Jadi kelompoknya nanti ya bekerja sesuai dengan materi yang diinginkan. Ya. Ya, sudah masuk ya? Sudah masuk ya. Silakan dibuka. Ya, materinya buka dulu bahan ajarnya dulu. Ya. Bahan ajar yang pertama, yang kedua baru nanti jawabannya. Biar dibuka videonya, silahkan dibaca, disimak. Ya, ini waktunya Bapak kasih sekitar 20 menit ya. Ya. 20 menit. Sudah bisa diakses? Oke, videonya sudah terbuka semua? Yang akan kalian diskusikan nanti ya. Jadi yang harus dipahami ini, mohon perhatiannya, lihat ke depan semua. Ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, tujuannya kalian menyimak video yang tadi disampaikan itu dalam rangka kalian untuk mengidentifikasi. Yang kita bahas kan tentang produksi ya. Nah, masing-masing kelompok sudah ada yang membahas tentang kegiatan produksi, ada yang membahas tentang biaya produksi, ada yang membahas tentang harga pokok produksi atau harga pokok penjualan, terus ada yang membahas tentang break even point atau BEP, ya. Nah, tujuannya apa? Kalian lihat video yang ditayangkan yang pertama, Bapak tayangkan di layar tadi, terus yang kedua kalian lihat di masing-masing HP kalian, ya. Nah, isinya itu berkaitan apa? Mengidentifikasi. Maksudnya mengidentifikasi supaya kalian menganalisa. Oh, biaya produksi itu ini. Paham ya? Terus nanti berkaitan dengan harga pokok produksi. Oh, harga pokok itu ini. Ya. Nah, nanti dibuatlah deskripsinya, nanti dituangkan di dalam LKPD yang kalian buat. Ya, LKPD-nya sudah Bapak kasih ke kalian semua, sudah Bapak kirim, tinggal diisi di sana. Nanti setelah diisi, setelah didiskusikan hasil isiannya atau diskusikan hasil daripada identifikasi yang kalian dapatkan, ya, sehingga nanti bisa diuraikan di dalam LKPD itu. Oh, ini maksudnya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, ya. Nah, yang ada di LKPD itulah yang nanti kalian upload dan kirim ke Bapak dalam bentuk PDF, ya.
dalam bentuk PDF, sehingga nanti untuk presentasinya nanti Bapak akan tayangkan di layar masing-masing kelompok untuk presentasi melalui PDF-nya tadi. Karena ini kita menggunakan media belajar yang yang membutuhkan interaksi antara kalian sehingga bisa merumuskan masalah-masalah yang harus kalian jawab nanti di dalam pertanyaan itu. Oke, sudah siap? Jadi itu tujuan belajar. Jadi yang pertama apa? Mengidentifikasi. Ya. Yang kedua apa? Setelah itu menganalisa. Kira-kira yang cocok yang mana itu maksudnya. Ya. Terus yang ketiga, ya tujuannya apa? Peserta didik membuktikan dengan menginterpretasikan. Artinya apa? Peserta didik itu mampu mengungkapkan dari apa yang tadi diidentifikasi. Paham ya? Paham nih? Terus menyajikan presentasi dalam bentuk ya PDF tadi yang nanti akan kita tayangkan bersama supaya kita bisa belajar bersama. Ya, jadi masing-masing kelompok 1 gimana? Siap? Kelompok 1? Siap. Mana suaranya? Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 3 siap? Siap. Kelompok 4 siap? Siap. Oke, baik. Ya, kita akan mulai pembelajaran dan kalian Bapak kasih waktu ya untuk isi sampai ya mungkin kurang lebih sekitar 15 menit, cukup nggak 15 menit? Cukup ya? Oke, silahkan dimulai untuk mengisi LKPD-nya. Kalau ada yang belum paham ya boleh ditanyakan ke Bapak dengan menyebutkan namanya ya. Angkat tangan sebutkan namanya. Oke, ya. Yang dijawab. Nah, coba yang mana? Coba. Coba yang satu. Nah, ini. Oke, ya. Nah, caranya tidak ada. Blok dulu, blok. Coba, ya. Ya, itu. Nah, bukan yang blok. Ya, sudah ya. Nanti setelah ya, Oke, sudah? Sudah ketemu? Coba keluarkan HP-nya. Satu.
Sudah membaca saya sudah nyubil. Oke, Saya sudah mikir juga. bisa tanya? Klik dua kali. Ya. Biasanya anggota itu ada paling susah. Biasanya kaki. Nah, bisa. Ya. Kopi. Biasanya begitu. Oke. Kalau bisa setelah selain dijawab di HP mungkin dicatat di bukunya gitu ya. Jadi supaya nanti sebagai untuk pembelajaran gitu. Supaya jangan sampai sudah selesai belajar kelompoknya ya materinya hilang. Ya. Jadi diusahakan seperti itu. Baik, untuk diskusi kelompoknya sudah selesai dan masing-masing kelompok bisa mengirimkan hasil daripada tugasnya yang sudah dikerjakan tadi ke Bapak, diupload dalam bentuk PDF ya, langsung kirimkan ke WA Bapak. Ya ini kelompok. Saya Pak. Ya, kelompok 1 ya. Oke, siap. Kelompok 1 presentasi, yang lain boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarepi sebagai perwakilan dari kelompok 1 atau juru bicaranya kelompok 1. Perkenalkan kelompok saya yaitu Rehan, Virginia Arabella, Anissa Purkon, Samarian, Aulia Amanda. Oke, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman-teman saya tentang produk kreativitas dan kewirausahaan, tentang kegiatan produksi. Nomor 1, mengapa faktor produksi sangat penting dalam melakukan kegiatan produksi barang dan jasa? Jawabannya yaitu meningkatkan jumlah keuntungan. Jika disebut faktor-faktor produksi dan dimiliki dalam jumlah yang tepat, maka perusahaan akan mampu mencapai target produksi dengan baik. Hal ini juga akan secara otomatis membantu perusahaan mendapatkan keuntungan maksimal dari bisnis yang dijalankan. Kedua, sumber daya apa saja yang digunakan dalam proses produksi? Ayo. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Pernyataan massal membutuhkan tidak perlu modal besar karena tidak perlu mempersiapkan mesin atau SDM, sumber daya manusia dan lain-lain. Setuju atau tidak? Ya, diulang pelan-pelan bacanya. Oke. Produksi massal membutuhkan tidak perlu modal besar karena tidak perlu mempersiapkan mesin, SDM dan lain-lain. Setuju atau tidak? Ya, silakan didiskusikan. Ya, boleh. Kumpul. Ya. Jawabannya. Kalau produk pasar. Masa memerlukan ya? Ya. Memerlukan ya? Ya. Oh, memerlukan. Iya. Setuju.
Setuju. Alasannya setuju kenapa? Karena pemindahan bahan untuk pengolahan membutuhkan Iya. alat dan mesinnya. Alat dan mesinnya. Nah maksudnya ini kita itu perlu nggak menambah mesin kalau kita itu membuat produk massal, menambah mesinnya. Ya, kalau setuju kan artinya apa? Kalian bisa memahami kalau produksi itu banyak pasti membutuhkan alat atau mesin yang banyak seperti itu ya, bisa dipahami. Jadi jawabannya setuju atau tidak setuju? Setuju kan? Oke, silakan diberi aplaus ya. Oke. Terus yang kedua, ada pertanyaan lagi kan? Oke, untuk selanjutnya setelah diskusi ya dalam rangka untuk refleksi pembelajaran kita pada hari ini, kita adakan evaluasi dengan menggunakan media belajar Kahoot ya, yang mana kalian diminta yang pertama belajar untuk berkompetisi, terus yang kedua untuk mengulang materi-materi yang sudah dibahas tadi agar kita bisa mengingatnya dengan baik. Ya, bisa dipahami ya? Oke, nanti kalian silahkan masuk ke link ini, silahkan ambil pinnya, ini sudah loading ya. Ya, nanti kalau sudah ada, silahkan pilih linknya. Ya, silahkan masuk di linknya. Linknya 396 20 27 2027. Oke, namanya nama yang lengkap ya. Oke, nama panggilan saja cukup ya. Oke, sudah 17 orang. 18 19 20. Oke. Sudah, kita 20 ya? Berapa jumlah peserta tadi? 2 lagi. 2 lagi, mana lagi 2 orang? Biaya produksi. Masih ada yang tersesat gitu ya. Jadi 12 orang sudah benar. Iya. Jawabannya semuanya benar. Oke, kita lanjut ya. Hatui. Oke. True artinya benar, false artinya sama masih kelainan yang satu su. ada yang nggak mau berubah dari warna merah ya. Masih saya dari sama warna merah. Oke, juaranya Ratus, Raihan dan Ti. Kita beri aplaus kepada juara ini. Beda 26 poin.
Ya. Baik ya, 26 jadi poin. itu hasil evaluasi kita dalam kegiatan pembelajaran hari ini yang kita bahas berkaitan dengan kegiatan produksi, biaya produksi, harga pokok penjualan atau produksi, dan harga break even. Ya. Dari pembelajaran ini dapat kita simak, kita simpulkan bahwa di dalam usaha ya orang harus tahu menghitung biaya produksi, harus tahu menghitung berapa harga pokok produksi atau harga pokok penjualan. Ya, yang ketiga harus memahami ya titik impas atau break even point yang mana perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian dalam rangka apa? Untuk memaksimalkan keuntungan. Bisa dipahami? Sudah jelas semuanya? Oke, sekarang pertanyaan terakhir ya. Kesimpulannya, apa manfaat kita menghitung biaya produksi? Agar mengetahui biaya yang dikeluarkan. ya, terus untuk mengetahui keuntungan. Apa lagi? Kaya. Hah? Kaya. Supaya kaya ya. Kalau kita tahu kan itu bisa kaya. Silakan. Ya, untuk menentukan harga pokok penjualan. Apa lagi? Untuk mengendalikan biaya. Oke. Jadi itu hasil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa memahami, menyimak gitu dari awal sampai akhir dan bisa nanti kedepannya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak berharap yang belajar hari ini bisa menjadi seorang pengusaha. Amin. Mau jadi pengusaha? Mau kaya? Ya, maka belajar menghitung biaya produksi itu adalah salah satu cara bagaimana kita memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, bisa mengendalikan biaya. Yang ketiga, kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, mungkin itu ya kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, mudah-mudahan kalian semua ya bisa menyimak dengan baik dan bisa mengikuti pembelajaran berikutnya dengan penuh semangat. Bapak, itu yang Bapak harapkan ya, sehingga nanti kita ya di dalam semua proses pembelajaran yang penting semangat, ada rasa ingin tahu ya. Apapun pelajarannya, kalau kita belajar pasti bisa kan? Apalagi dengan menggunakan media belajar seperti YouTube, seperti Canva, seperti Google, seperti Kahoot, itu akan menambah pengetahuan kalian di dalam model-model pembelajaran sehingga menambah wawasan kalian. Jadi terbuka seperti itu. Oke, cukup? Ya, kalau sudah cukup, ada yang sakit? Tidak ada. Ada yang kelaparan? Oke, makanya kalau supaya tidak lapar jadi pengusaha, ya, supaya nanti bisa beli sendiri gitu. Bisa dipahami? Sudah jelas? Oke, Bapak minta semangat ya. Selamat pagi. Ini sampai di sini pembelajaran kita. Besok kita akan belajar lagi lebih dalam, terutama berkaitan dengan cara menghitung biaya produksi, harga pokok penjualan, dan BEP. Sudah jelas? Ya. Nanti materi akan Bapak bagikan kembali supaya kalian bisa mempelajari dasar-dasarnya berkaitan dengan produksi dan yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Bapak kira sampai di sini cukup sekian. Terima kasih atas semua perhatiannya. Sekali lagi Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.